urticales. Ordo urticales adalah salah satu anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae, kelas Magnoliopsida. Menurut sistem klasifikasi Cronquist, ada 4 famili yang termasuk di dalamnya, yaitu Ulmaceae, Sanabaceae, Moraceae, dan Urticaceae. Klasifikasi umum ordo urticales: kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Hamamelidae, ordo urticales. Ciri-ciri umum ordo urticales. Urticales memiliki berbagai macam ciri morfologi seperti pohon peluru, tanaman merambat, semak, tanaman semusim, dan beberapa sukulen. Daunnya bervariasi tetapi cenderung memiliki venasi Brachydodromus atau menyirip menjari. Umumnya memiliki selendir dan produksi lateks, terdiri atas herba dioecious atau monoecious, semak, pohon atau liana. Beberapa epifit dengan akar udara atau akar tunjang. Ordo urticales memiliki 4 famili. Yang pertama, Moraceae, yang kedua Ulmaceae, yang ketiga Sanabaceae, yang keempat Urticaceae. Keluarga Moraceae adalah keluarga tumbuhan berbunga termasuk dalam ordo urticales. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari keluarga Moraceae. Kingdom Plantae atau tumbuhan. Subkingdom Tracheobionta, tumbuhan pembuluh. Subdivisi Spermatophyta, tumbuhan berbunga. Divisi Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Kelas Dicotyledonae, tumbuhan berkeping 2, ordo urticales, famili Moraceae atau keluarga Moraceae. Ciri-ciri umum dari keluarga Moraceae. Yang pertama, akar. Banyak anggota keluarga Moraceae memiliki akar banir atau akar gantung yang tumbuh di cabang-cabang pohon dan membantu menopang batang agar tetap kokoh. Contoh pada beringin atau ficus yang sering menunjukkan akar gantung yang turun ke tanah. Yang kedua, batang. Batang tanaman Moraceae umumnya kayu, kuat dan dapat tumbuh cukup besar. Beberapa spesies menghasilkan getah atau lateks, misalnya pada pohon karet Hevea brasiliensis yang keluar saat batang atau bagian tanaman lainnya terluka. Yang ketiga, daun. Daun sederhana dengan persebaran daun berseling atau alternatif. Bentuk daun sangat bervariasi, tetapi umumnya berbentuk oval atau elips dengan tepi daun bergerigi atau halus. Urat daun berbentuk menjari atau menyirip dan dapat terlihat jelas. Beberapa spesies memiliki daun yang berkelenjar seperti beberapa spesies ficus. Yang keempat, bunga. Bunga tanaman Moraceae biasanya berkelamin terpisah, yaitu ada bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang berbeda atau dioecious atau pada tanaman yang sama atau monoid. Bunga umumnya tidak memiliki kelopak dan mahkota, hanya dilengkapi dengan benang sari dan putik. Banyak anggota keluarga ini memiliki bunga yang terletak dalam inflorescensi berbentuk syngenesios atau dalam struktur yang lebih kompleks seperti pada bunga fig. Yang kelima, buah.
Buah Moraceae bervariasi tetapi banyak diantaranya berupa drup atau Syngenesius atau sebuah buah dengan banyak bagian kecil yang menyatu seperti pada buah fig. Beberapa contoh buah yang khas dari keluarga ini adalah buah nangka, Artocarpus dan sukun. Buah fig pada ficus adalah contoh yang terkenal di mana buah ini berkembang dari bunga yang tertutup dalam struktur seperti kelopak yang disebut syconium. Yang keenam, biji. Biji pada keluarga Moraceae umumnya besar dan berkeping dua. Dicotyledon. Beberapa tanaman dalam keluarga ini juga menghasilkan biji yang memiliki daging buah yang tebal seperti pada buah nangka dan sukun. Contoh spesies yaitu nangka dan sukun. Yang kedua, Ulmaceae. Ulmaceae adalah keluarga tanaman berbunga yang termasuk dalam ordo Urticales. Klasifikasi ilmiah dari Ulmaceae adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, Subkingdom Trachyobionta, Subdivisi Spermatophyta, Divisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Urticales, famili Ulmaceae. Ciri-ciri umum Ulmaceae. Yang pertama, daun. Daun tanaman dalam keluarga Ulmaceae umumnya berbentuk sederhana dan bergantian pada batang. Bentuk daun seringkali berbentuk oval, memanjang dan tajam di ujungnya. Daun memiliki tepi bergerigi atau serong, dan urat daun biasanya menyirip atau pinnate. Permukaan daun seringkali berambut halus atau licin dan beberapa spesies memiliki daun berbulu. Bunga dalam yang kedua, bunga dalam keluarga Ulmaceae biasanya kecil dan terletak di dalam perbungaan berbentuk sikat atau sambilot. Bunga pada umumnya berkelamin terpisah atau dioecious, meskipun ada juga yang berkelamin pada satu pohon atau monoid. Bunga biasanya tidak mencolok dan seringkali tidak memiliki mahkota bunga. Kelopak bunga biasanya terdiri dari 2-4 daun kelopak yang sederhana. Yang ketiga, buah. Buah pada anggota keluarga ini umumnya berupa drup atau achene, yaitu jenis buah yang keras dengan satu biji. Pada beberapa spesies seperti pada genus Ulmus, buahnya berjenis samar, yaitu buah yang mengandung sayap yang membantu menyebarkan angin atau buah sayap, atau biasa disebut dengan buah sayap. Yang keempat, batang. Tanaman dalam keluarga Ulmaceae umumnya adalah pohon atau semak, dan batangnya seringkali lurus dan tegak. Kayu pada tanaman Ulmaceae umumnya kuat dan digunakan dalam pembuatan perabotan atau bahan bangunan. Beberapa spesies memiliki kulit batang yang kasar atau bersisik. Yang kelima, akar. Akar tanaman Ulmaceae biasanya tunggal dan kuat mendalam dalam tanah. Beberapa tanaman dalam keluarga ini dapat memiliki akar tambahan yang memberikan dukungan ekstra pada pohon-pohon besar. Yang keenam, getah. Beberapa anggota keluarga ini, terutama genus Ulmus, dapat mengeluarkan getah saat batang atau daun mereka terluka. Namun, produksi getah ini tidak sebanyak pada keluarga seperti Moraceae. Contoh spesies tanaman gelatan.
3. Keluarga Canaviceae. Keluarga Canaviceae adalah keluarga tumbuhan berbunga yang termasuk dalam ordo Urticales. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari keluarga Canaviceae. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Urticales, famili Canaviceae. Keluarga Canaviceae memiliki berupa ciri umum yang membedakannya dari keluarga tumbuhan lainnya. Berikut adalah ciri-ciri umum dari tanaman dalam keluarga Canaviceae. Yang pertama, daun. Bentuk daun pada tanaman Canaviceae umumnya sederhana dan berbentuk palem atau berjari palmate dengan 3 hingga 9 lobus atau lebih. Tepi daun biasanya serut atau bergerigi. Perbesaran daun tumbuh bergantian atau alternatif pada batang dengan panjang daun yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Urat daun biasanya sangat jelas dengan urat utama yang tegas yang menyirip ke arah ujung daun. Yang kedua, bunga. Bunga tanaman Canaviceae biasanya berkelamin terpisah atau dioecious, yaitu ada bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang berbeda. Bunga cenderung kecil dan tidak mencolok, seringkali tersusun dalam perbungaan bentuk spik atau sikat atau pinak panikel. Bunga jantan memiliki benang sari yang berkembang menjadi serbuk sari, sementara bunga betina memiliki putik dan menghasilkan buah. Yang ketiga, buah. Buah pada tanaman dalam keluarga Canaviceae umumnya berupa drup atau acene dengan satu biji yang keras di dalamnya. Buah pada tanaman seperti cannabis atau ganja. Yang keempat, batang. Batang tanaman Canaviceae biasanya tegak lurus dan seringkali memiliki serat kuat. Beberapa spesies seperti Cannabis sativa digunakan untuk produksi serat yang kuat yang digunakan dalam pembuatan kain atau tali. Beberapa tanaman dalam keluarga ini dapat menghasilkan lateks atau getah yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang keenam, akar. Akar tanaman Canaviceae biasanya tunggal dan berakaran kuat. Dapat berkembang menjadi akar serabut atau akar tunggang yang mendalam. Yang ketiga, keluarga Urticaceae adalah keluarga tumbuhan berbunga yang termasuk dalam ordo Urticales, dan berikut adalah klasifikasi ilmiah dari keluarga Urticaceae. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Urticales, famili Urticaceae. Keluarga Urticaceae atau keluarga jeratang memiliki beberapa ciri umum yang membedakannya dari keluarga tumbuhan lainnya. Berikut adalah ciri-ciri umum dari tanaman dan keluarga Urticaceae. Yang pertama, daun. Daun tanaman dalam keluarga Urticaceae umumnya sederhana, bergantian pada batang.
dan memiliki bentuk yang bervariasi, bisa oval, elips, atau lanceolate. Permukaan daun biasanya berbulu kasar atau memiliki rambut berbisa yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia ketika bersentuhan. Urat daun biasanya menyirip dengan jelas dan daun seringkali mengandung kelenjar getah. Yang kedua, bunga. Bunga tanaman dalam keluarga Urticaceae biasanya kecil, tidak mencolok dan berkelamin terpisah atau dioikius. Artinya, bunga jantan dan betina berada pada tanaman yang berbeda. Bunga pada umumnya tidak memiliki kelopak dan mahkota yang jelas. Sebaliknya, bunga yang memiliki struktur dasar seperti buah sari pada bunga jantan dan putih pada bunga betina. Bunga umumnya tersusun dalam terbungan berbentuk sambilut atau sikat. Yang ketiga, buah. Buah dalam keluarga Urticaceae umumnya berupa achene atau buah kering yang mengandung satu biji atau dua kecil. Beberapa spesies menghasilkan buah yang sangat kecil dan seringkali tidak mencolok. Yang keempat, batang. Banyak tanaman Urticaceae memiliki batang yang berair dan bergetah, meskipun beberapa juga dapat berkembang menjadi lebih keras. Beberapa spesies memiliki batang yang terluka, dapat mengeluarkan getah atau cairan yang dapat menyebabkan iritasi. Batang seringkali memiliki rambut kasar atau rambut berbisa yang dapat menyebabkan sensasi terbakar atau iritasi pada kulit manusia. Yang kelima, akar. Tanaman dalam keluarga Urticaceae biasanya memiliki akar yang tunggal atau serabut, tergantung pada spesiesnya. Contoh spesies adalah tanaman jelatang.